Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau ngeliat mukanya sudah merah, orang habis minum bagaimana Pak? Muka merah, mata merah, akal sudah tidak berfungsi, pengen bunuh diri. Andai nggak ketangkap nih anak, saya dapat kabarnya mungkin besok sudah tidak ada nyawanya lagi dan sudah ditempatkan oleh Allah dalam api neraka. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tolong ingatkan siapapun, sebanyak apapun masalahnya, jangan jauh dari Allah supaya tidak ada keinginan bunuh diri. Hadis kita yang selanjutnya yaitu perkara al-ikhlasu sirrun bainal abdi wa rabbih. Ikhlas itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas juga malaikat enggak tahu bentuknya. Seorang hamba yang ikhlas ibadah kepada Allah, malaikat bingung nyatetnya karena tidak tahu. Kenapa malaikat tidak tahu? Itu rahasia antara dia dengan Allah. Sederhananya Pak, al-ikhlasu huwa tarkul fikrati wal hawa wal iradah indal ibadah. Kalau orang nanya, Ustaz, ikhlas itu apa? Ikhlas itu menghilangkan nafsu, menghilangkan berpikir dan menghilangkan keinginan apapun ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Pak Haniman tiba-tiba bikin tekwan buat 1000 porsi. Hah? Mie, tiba-tiba bikin mie buat 1000 porsi. Beliau pikirannya nggak ada, bukan nggak ada pikiran hilang ya. Pikirannya nggak ada untuk dipuji manusia. Pikiran beliau nggak ada untuk ditinggikan orang-orang. Bahkan pikiran beliau tidak ada sama sekali untuk orang tahu beliaulah yang bersedekah. Saat inilah beliau sudah ikhlas bikin mie, meninggalkan pikiran, meninggalkan hawa nafsu juga. Ada orang mau jadi pejabat, dia belum ada gelar hajinya di depan. Tiba-tiba karena mau nyalonin baru berangkat haji. Kira-kira nih orang ada ikhlasnya atau tidak? Gimana Pak? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Ada orang mau ngelamar perempuan. Biasanya nih anak muda mau ngelamar perempuan, dapat syarat dari calon mertua, sholat subuh ke masjid 40 hari jangan bolong. Padahal sebelumnya nih orang gak pernah sholat. Tiba-tiba kelihatan sama Pak Ibnu, dia berangkat ke masjid. Kira-kira dia sholatnya ikhlas karena Allah atau tidak? Yang intinya adalah ikhlas itu beribadah kepada Allah tanpa berpikir, tanpa berkeinginan, dan tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Bahkan rumus sederhana ikhlas lagi, sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Pertanyaan, ada orang sedekah jumlahnya 10 juta, terus ditanya sama takmir masjid, Pak ini sedekah atas nama siapa? Dia bilang, udah Pak, tulis aja hamba Allah. Tapi hatinya bangga dengan jumlah yang cukup besar. Kira-kira ikhlas hilang gak dari hatinya Pak? Kira-kira orang seperti ini ikhlasnya hilang atau tidak? Kalau tidak disebut
di orang lain, ikhlasnya tidak hilang. Tapi kalau disebut di orang lain, ikhlasnya hilang. Contoh nyebut di orang lain gimana? Dia cerita sama temennya, "Lo kalau sedekah jangan tulis nama, tulis aja hamba Allah." Tapi di hatinya merasa bahwa dialah sebagai contoh paling luar biasa sedekah atas nama hamba Allah. Ikhlasnya hilang nggak? Hilang. Rumit memahami ini, tapi ya begitu modelnya. Intinya adalah ikhlas itu angin saja tidak tahu dengan kebaikannya. Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu bentuk ikhlas dan ibadahnya. Contoh selanjutnya, ada seorang istri dikasih nafkah sama suaminya sebulan cuman 100.000. Dia masak di dapur, tapi hatinya ngegerundel. Kira-kira nih istri masaknya ikhlas apa enggak? Gimana Bu? Ikhlas tidak? Masak sambil ngedumel, nyuci baju sambil ngedumel, tapi tetap biar kata ngedumel pahalanya tidak. Baik, kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Amal yang kita kerjakan akan punya nilainya tergantung pada bentuk niat. Kalau seandainya dia salat duha supaya kaya, ikhlasnya hilang nggak? Gimana Pak? Sholat duha biar kaya, ikhlasnya hilang nggak? Tidak. Ikhlasnya tidak hilang, tapi kesempurnaan nilai ibadahnya berkurang. Ya, sholat memang Pak, tingkatan sholat mukhlisin itu tingkatan sholat paling tinggi derajatnya. Apa contohnya? Ada istilah 3 Pak. Pertama, ibadatul abid, ibadahnya hamba sahaya. Dia disuruh sholat, dia sholat kalau disuruh, dia nggak sholat kalau nggak disuruh. Budak itu Pak, ngerjain sesuatu kalau disuruh sama tuannya. Ibadatul abid, ibadahnya budak ngerjain kalau disuruh. Allah suruh sholat, dia sholat. Allah udah suruh sholat, nggak disuruh sama ibunya, dia nggak sholat. Berarti bentuk ibadah dia ibadatul abid, ibadahnya hamba sahaya. Bagus nggak? Bagus, tapi derajatnya paling bawah. Yang kedua, ibadatul tujar. Contohnya siapa? Ya termasuk saya mungkin Pak, termasuk kita. Ibadahnya pedagang, nggak bakal sholat duha kalau nggak ada jaminan rezeki, nggak bakal ada orang sholat. Pedagang itu Pak, ngelakuin sesuatu ngitung untung rugi. Ibadahnya pedagang, kalau saya untung saya sholat, kalau nggak untung saya nggak sholat. Ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlak. Ada orang yang ngerjain Pak rajin? Jarang kan? Karena gak ada untung menurut pemahamannya. Yang ada untung ya sholat duha, banyakin rezeki. Baca Quran ada untungnya gak? Ada Pak. Kenapa yang dibaca Al-Mulk doang sama Al-Waqiah, yang lain gak dibaca? Karena itu urusannya duit. Berarti ibadah kita masih ibadahnya pedagang, nyari untung dan takut rugi. Derajatnya bagaimana Pak? Tengah-tengah dah. Di atasnya ibadah hamba sahaya. Silakan Pak, boleh Pak. Sholat duha biar kaya, boleh. Baca sholawat biar dapat mobil Fortuner, boleh nggak? Boleh Pak. Sedekah tiap subuh 2.000
biar diganti sama Allah 2 miliar, boleh nggak? Boleh. Tapi masih derajat nomor 2. Kita masih pedagang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga nih ibadatul mukhlasin. Ibadah orang-orang yang ikhlas. Dia akan tetap sholat duha mau dikasih duit atau tidak. Dia akan tetap melaksanain tahajud mau hajatnya dikabulin atau tidak. Dia tetap akan sholat subuh sekalipun hidupnya tidak kaya-kaya banget. Dia akan tetap jaga sholat zuhur sekalipun kadang sakit-sakitan. Dia akan tetap sholat asar tepat waktu sekalipun kadang hatinya was-was. Dia akan tetap melakukan ibadah tanpa menghitung untung dan rugi. Orang model inilah derajat mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Kalau kita masih di nomor 2, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa banget. Kalau mau naik kelas silakan banget, tapi butuhlah latihan. Kemudian hadis yang kedua, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisani. Melaksanakan sesuatu dengan ikhlas, fadilahnya luar biasa. Fadilahnya luar biasa. Bahkan ada hadis dalam riwayat Imam Baihaqi, siapa saja orangnya yang ikhlas melakukan ibadah apapun selama 40 hari, maka apa jaminan keuntungannya? Maka akan tampak sumber-sumber hikmah dari hatinya keluar lewat lisannya. Siapa saja Pak? Contoh, saya umpama istiqomah melakukan wirid Astaghfirullahalazim selama 40 hari. Istiqomah tanpa berharap apapun. Udah wirid aja udah. Maka akan Allah hadiahkan orang ini hikmah di hatinya, dan hikmah itu keluar lewat lisannya. Makanya tidak usah heran orang yang sudah ikhlas melakukan ibadah lebih dari 40 hari, kata-kata yang keluar dari mulutnya punya nilai hikmah tersendiri. Orang yang dengerinnya bisa tobat kepada Allah detik itu juga. Kan banyak Pak kiai-kiai ngomong cuman 1-2 kata, tapi masuk ke dalam hati seperti 1000 pedang. Masuknya 1 kata, tertusuknya 1000 pedang. Kemudian Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab, al-ikhlasu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Ikhlas itu rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. La ya'lamuhu malak fayaktubuhu wa la syaitanu fayufsiduh. Malaikat aja bingung nulisnya dan setan bingung ngerusaknya. Orang yang ibadah ikhlas, ini rahasia antara dia dengan Allah, yang malaikat nggak tahu. Karena dia nggak tahu, dia bingung gimana catatnya, dan setan juga nggak tahu bagaimana, dan dia bingung bagaimana ngerusaknya. Contoh Pak, ada kisah, ada seorang pemuda, beliau kalau ke masjid pakaiannya selalu rapih bersih. Jalan ke masjid rapih bersih. Ini orang memang ikhlas banget ibadah kepada Allah. Jalan ke masjid, di tengah jalan dia kepleset, gamisnya kotor. Dia pulang lagi Pak, bersihin lagi bajunya, ganti lagi gamisnya, berangkat lagi ke masjid. Di tengah jalan kepleset lagi Pak, karena suasana gelap, jalanan kurang bagus, kepleset, gamisnya kotor lagi nggak?
kotor lagi, khawatir tidak suci. Dia pulang lagi, Pak. Dia beresin lagi gamisnya. Pas jalan ketiga ada orang bawa senter, nuntun ini anak berangkat ke masjid supaya nggak kepleset. Usut punya usut, kisah punya cerita. Ternyata Pak, yang nuntun dia ini asyaitanu yumathilul insan. Iblis atau setan yang menyerupai dirinya dengan manusia. Kenapa begitu? Karena nih setan Pak berharap ketika dia bikin anak ini kepleset, bajunya kotor, enggak lagi berangkat ke masjid. Contoh, Bapak nih lagi jalan kecebur got. Kira-kira pulang ke rumah balik ke masjid lagi apa sholat di rumah udah? Hah? Sholat di rumah Pak. Udah jatuh, kepleset, balik lagi ke masjid ngapain? Tanggung amat. Atau nggak usah jatuh, lagi berangkat ke masjid, tiba-tiba dompet ketinggalan. Pulanglah ke rumah, sampai rumah istri bawa martabak pecenongan. Enak tuh. Kira-kira balik lagi ke masjid atau nyium dulu bau martabak? Ini akan terlihat mana yang ikhlas, mana yang tidak. Pak, setan tadi bikin pemuda ini kepleset. Tujuannya biar nih pemuda gak usah ke masjid lagi. Ternyata nih pemuda ikhlas banget ibadah kepada Allah. Dia ganti baju, dia berangkat ke masjid. Dibikin lagi kepleset sama nih setan 2 kali. Malah nih pemuda balik lagi. Yang ketiga, kenapa setan gak plesetin dia lagi Pak? Karena setannya ngomong sama si pemuda, sayalah yang bikin kamu kepleset. Kenapa kamu bikin saya jatuh, baju saya kotor? Saya berharap keikhlasan kamu hilang. Ketika baju kamu kotor, kamu pulang gak lagi berangkat ke masjid. Tapi ternyata kamu 2 kali balik ke masjid. Ketiga kali saya gak mau. Saya sudah dapat rugi luar biasa. Ketika engkau kepleset pertama, tetap berangkat ke masjid karena ikhlas lillahi ta'ala, dosa keluargamu Allah hapuskan saat itu. Dosa keluarganya. Pas kepleset kedua, saya sudah senang. Saya pikir kamu tidak akan balik lagi ke masjid. Kamu tetap balik lagi. Saat itu dosa orang satu kampung dihapuskan oleh Allah. Ini ketiga, kenapa kamu gak plesetin saya lagi, kata si pemuda. Saya khawatir kamu saya plesetkan, kamu jatuh, kamu balik lagi. Jangan-jangan dosa seluruh umat manusia dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin Pak, betapa dahsyatnya nilai ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang baca wirid la ilaha illallah, dapat informasi dari gurunya kalau baca la ilaha illallah kebal dari santet, kebal dari bacokan golok, maka dia baca la ilaha illallah tiap hari. Kira-kira nilai ikhlasnya hilang atau tidak? Dia baca la ilaha illallah kepada Allah apa supaya kebal bacok? Kalau dia baca la ilaha illallah supaya kebal bacok, ikhlasnya hilang. Maka dia tidak akan dapat nilai hadis dari Nabi apa? Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang mau masuk surga, ya sudah rajin-rajin wirid la ilaha illallah ikhlas lillahi ta'ala. Kalau makanya saya agak kecewa sebetulnya ketika ada murid-murid saya itu yang kalau cerita dia bilang, Ustadz, saya dapat ijazah dari Kiai A, B, C, D, E, F, G. Apa ijazahnya? Saya suruh baca wirid. Apa? Kata kiainya pas baca wirid, ya Ustadz, katanya kalau wirid ini saya kecelakaan, badan saya kan nggak apa-apa sekalipun motornya rusak. Ini kan ngilangin
ikhlas. Ustaz, saya dapat wirid panjang banget ini nih. Apa wiridnya? Ustaz, ini kalau saya mau nikah baca wirid ini, perempuan mana aja tunduk sama saya, Ustaz. Katanya pelet syar'i. Hilang ikhlas. Bahkan Pak, mohon maaf. Orang yang baca sholawat untuk Fortuner nilainya jadi berkurang 50%. Baca bentuk wirid, bentuk sholawat, masa iya disandingkan dengan urusan dunia? Terlalu sepele. Fortuner Pak tanpa sholawat juga bisa beli sebetulnya. Kerja keras Fortuner kebeli. Masa menyandingkan bentuk sholawat kepada Nabi disandingkan dengan Fortuner, ini kan gak etis. Maka menghilangkan nilai ikhlas. Wes kalau mau sholawat saja sudah. Nggak usah ngitung-ngitung biar dapat rumah di Pondok Indah Mall. Nggak usah mengharap rumah di PIK 2. Sudah baca saja sholawat. Masalah dikasih rumah apa enggak terserah Allah sudah. Sholat duha ya sudah sholat. Masalah dikasih duit apa enggak terserah Allah sudah. Soalnya banyak Pak orang datang ke Kiai A. Kiai dia nanya, Pak Kiai, saya kok hidupnya nggak tenang terus ya. Kiainya bilang, Ger, jangan tinggalkan sholat asar. Kenapa Pak Kiai? Iya, karena sholat asar itu jaminan dari Allah. Siapa yang sholat asar tepat waktunya, sa'awatikal yatmi'nan, akan aku berikan kamu ketenangan. Ini orang sholat asar Pak, rajin tepat waktu. Baru 3 bulan dia masih sering gelisah. Udah ngomel ke kiainya, Pak Kiai, saya udah sholat asar tepat waktu, hati masih gelisah aja ini. Nilai ikhlasnya hilang. Pak, orang kalau sudah ketemu ikhlas, hajat dunia dia lupa. Contohnya siapa? Ada syekh di Arab Saudi. Ini syekh jatuh cinta kepada seorang perempuan. Jadi gini, ini syekh punya guru syekh juga. Saya ulangi, ini syekh punya guru syekh juga. Gurunya punya anak perawan cantik luar biasa, cantik luar dalam. Syekh yang muridnya tadi niat pengen jadiin anak perawan gurunya jadi istri. Datanglah syekh murid ini ke gurunya, ya Kiai, ya syekh, saya berniat menikahi putri Anda. Apa syaratnya? Gurunya bilang, wahai muridku, kalau engkau mau nikahin anak saya, jangan tinggalin sholat 5 waktu di Masjidil Haram selama 40 hari. Kebetulan kisah ini ada di Mekah. Jangan tinggalin sholat 5 waktu Masjidil Haram selama berapa hari? 40 hari kayak tadi di hadis. Ini muridnya ngejalanin perintah gurunya karena pengen kawin. Pertanyaannya, ibadah dia di Masjidil Haram niat awalnya apa? Untuk perempuan apa untuk Allah? Untuk perempuan toh. Nilai ikhlasnya ada apa enggak? Enggak ada Pak. Ibadah buat bisa nikah. Dikerjainlah sama si syekh murid tadi. Dia sholat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 15 hari, masih hatinya atas nama perempuan. Masuk hari ke-20, dia sudah ketemu nilai ikhlas ibadah kepada Allah. Apa dia ketemu nilai ikhlas? Ketika hari 20 dia ibadah, mulai terfikir di otaknya, kok ya saya ibadah hanya untuk urusan dunia. Ketika ketemu ilmu ikhlas tadi, ini syekh murid hari ke-21, 25, terus 30 sampai ke 40 dia ibadah di Masjidil Haram, lupa
Kalau tujuan dia sholat itu buat nikahin perempuan. Udah masuk hari 40 Pak. Ini gurunya nungguin siapa? Nungguin muridnya. Gurunya diem-diem mantau, kok murid saya kagak datang lagi ke saya. Katanya mau nikahin anak saya. Ini udah 40 hari nih, dia udah lulus buat nikah sama anaknya. Karena nih syekh muridnya tadi sudah ketemu ikhlas, dia lupa, akhirnya waktu berlalu Pak. 40 hari lewat, 6 bulan nggak datang buat ngelamar, setahun nggak datang buat ngelamar. Akhirnya yang gergetan siapa? Kiainya. Nah ini mantu yang gua cari nih. Dulu saya syaratkan sholat 5 waktu di Masjidil Haram buat kawin, dia malah ketemu ilmu ikhlas. Begitulah Pak, orang biar nggak apa-apa, niat awalnya buat dunia silakan. Tapi berdoa kepada Allah di sela-sela keinginan hajat dunia, semoga ketemu ilmu yang namanya ikhlas. Sampai contohnya nih Syekh, awalnya nguber-nguber perempuan, jadi berbalik nggak? Berbalik Pak, malah dia yang diuber-uber, mertuanya yang notabene adalah gurunya sendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, siapapun orangnya, kalau ibadahnya sudah ikhlas, Allah bakal ngasih lebih dari apa yang dia minta. Pertanyaannya Pak, Bapak Ibu sebelum nikah kepikiran gak punya rumah 2 tingkat? Kan belum tentu. Kepikiran gak bakal punya motor atau mobil sebagus sekarang? Belum tentu. Tapi karena tanpa sadar Bapak Ibu menjalani ibadah rumah tangga dengan ikhlas, Allah kasih rumah, Allah kasih motor, Allah kasih mobil, lebih baik dari apa yang kita minta. Terakhir Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkal asghar. Nabi bilang, aku takut sekali umat-umatku ini terkena yang namanya syirik kecil. Syirik ada 2, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirkul akbar menduakan Allah. Syirkul asghar, kira-kira apa Pak syirik kecil? Qila ma huwa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirkul asghar huwa ar-riya. Apa arti riya Pak? Arti riya apa Pak? Riya diambil dari kata ro'a yara, melihat. Apa riya? Melakukan ibadah agar dilihat. Betul. Pamer. Karena dia tahu calon mertuanya pengurus Masjid Al-Muharram. Calon mertuanya Pak Haniman nih, Fulan bin Fulan mau ngelamar anaknya Pak, ini contoh Pak Haniman, mau ngelamar anaknya Pak Haniman. Kebetulan anak Pak Haniman paling cantik di kompleks Seknek. Nggak ada lagi perempuan paling cantik selain anaknya Pak Haniman. Si Fulan bin Fulan pengen banget ngelamar anaknya Pak Haniman. Akhirnya dapat informasi, Pak Haniman pengurus masjid. Itu laki kalau ke masjid sholat sunnahnya dari habis azan sampai menjelang qomat. Dari azan ke qomat berapa menit Pak? Hampir 10. Dia sebelah dia Pak Haniman persis soalnya. Dia sholat habis azan sampai menjelang qomat.
Kalau memang dia terbiasa, bagus. Kalau nggak terbiasa, tiba-tiba biar dilihat pahani mandi anak yang soleh, namanya ria. Atau tiba-tiba, padahal kan bisa sedekah ke kotak amal sebelum subuh, bisa banget kan? Sebelum subuh, nggak ada orang tuh yang lihat. Tiba-tiba dia sedekah pas orang selesai sholat subuh, keluar rame-rame mau pulang. Oh, dia keluarin tas, dia buka, dia hitung tuh duit orang banyak, keluar, baru masukin ke dalam kotak. Khawatir nilai ikhlasnya hilang jadi ria. Petantang petenteng ngomong, kita semua jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi. Ternyata dia pelaku korupsi. Berarti kan kalimat nasihat bentuknya ria. Tiba-tiba dia sedekah, video ada di mana? Bisa nggak sedekah diam-diam, Pak? Bisa. Kalau sedekah pakai video, ikhlas apa ria, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-Harits al-Muhasibi, berkata Imam Harits al-Muhasibi, al-ikhlasu asasuddin. Ikhlas itu adalah termasuk bagian dari pondasi agama. Wa huwa tasfiyatul amali. Ikhlas itu bisa membersihkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala min kulli ma siwallah, dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibadah karena manusia, ikhlasnya hilang. Orang yang ibadah karena aghrad di dunia, tujuan dunia, ikhlasnya hilang. Orang yang ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka masuk gelar orang-orang yang ikhlas lillahi taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah